Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kembali lagi di kelas ekonomi. Tetap dengan saya ya. Semoga kondisi kalian sehat-sehat dan insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Nggak kerasa ya, kita udah 2 mingguan lebih nggak kelas tatap muka di sekolah, dan hari ini kita akan mencoba berikhtiar untuk melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya, masih di bab yang sama, yaitu di bab tentang penawaran, permintaan, dan keseimbangan pasar, di mana pada pertemuan ini saya akan kembali mereview dan menambah materi, yaitu tentang elastisitas, karena saya rasa masih banyak dari kalian yang belum mendapatkan materi tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, sehingga saya mencoba untuk membahasnya lagi dalam bentuk video. Sebelumnya saya mohon maaf, di sini kita cuma bisa berjumpa via suara ya, karena keterbatasan media yang saya miliki, sehingga untuk saat ini saya baru available untuk merecord suara saya dan memasukkan ke video tanpa memvideo muka saya gitu. Tapi nggak apa-apa, semoga kalian tetap bisa menikmati pembelajaran dengan efektif, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, dimana intermezzonya di sini. Jadi kalau pasar itu kita biasa ngomongnya tempat bertemunya penjual dan pembeli. Nah, kalau dalam ekonomi, pasar ini bertemunya permintaan dan penawaran, di mana di sini demander atau orang yang meminta ketemu dengan perusahaan atau supplier. Nah, ketika demand sama dengan supply, di sini terjadi suatu fenomena yang kita sebut terjadinya pasar. Oke, kita ke pembahasan pertama, yaitu tentang permintaan. Jadi di sini kita akan berbicara tentang pengertian permintaan itu sendiri, terus hukum permintaan, fungsi permintaan, dan lain-lain tentang permintaan. Permintaan, atau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah demand. Nah, permintaan ini apa sih? Permintaan yaitu jumlah komoditas barang dan jasa yang akan dibeli konsumen pada berbagai macam tingkat harga tertentu. Nah, jadi permintaan ini sifatnya dilakukan oleh kita sebagai konsumen gitu ya. Jadi permintaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh konsumen. Selanjutnya tentang hukum permintaan. Hukum permintaan di sini berbunyi, jumlah barang yang diminta akan selalu berbanding terbalik dengan tingkat harganya, ceteris paribus. Nah, yang harus kita garis bawahi di sini adalah berbanding terbalik. Berbanding terbalik ya. Berbanding terbalik. Nah, jadi ketika harga naik, maka permintaan atas suatu barang itu terjadi penurunan. Ceteris paribus. Ceteris paribus itu apa? Ceteris paribus yaitu faktor lain dianggap konstan atau dianggap tetap. Apa aja sih faktor-faktor lain yang dianggap tetap di sini? Yaitu penghasilan dianggap tetap,
selera dianggap tetap, kegunaan barang dianggap tetap, tidak ada barang substitusi, dan orangnya tidak mengira harga barang tersebut akan turun, gitu ya. Jadi sekali lagi, dalam fungsi atau dalam hukum permintaan tadi, faktor yang kita jadikan faktor kunci dalam permintaan adalah harga suatu komoditas atau harga barang itu sendiri. Jadi faktor-faktor lain dianggap tetap. Nah, selanjutnya, apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan permintaan? Di sini ada beberapa faktor. Di antaranya yaitu harga barang tersebut. Jelas ya. Salah satu faktor utama dalam permintaan itu harga barang itu sendiri. Jadi misal kalian pengen ngebeli baju atau kalian pengen beli buku novel, yang kalian pertimbangkan terlebih dahulu kan harga baju dan buku novel itu, bukan harga yang lain gitu ya. Nah, yang kedua yaitu harga barang lain, harga substitusinya atau harga barang komplementernya. Kita ingat-ingat lagi, barang substitusi adalah barang yang sifatnya menggantikan satu sama lain. Misal, Misal contohnya sepatu dengan sendal. Nah, misal di sini harga sepatu itu naik banget. Nah, orang-orang pada males nih beli sepatu. Akhirnya mereka membeli sendal karena harga sendal dinilai lebih murah, lebih terjangkau. Nah, yang kedua yaitu barang komplementer. Barang komplementer ini contohnya apa? Oh ya, barang komplementer adalah barang yang sifatnya saling melengkapi. Contohnya apa sih? Kita anggap aja tabung gas dengan LPG-nya ya. Jadi ketika tabung gas ini harganya naik banget, maka jumlah permintaan tabung gas ini bisa jadi turun dan digantikan oleh barang-barang substitusi lain. Dan harga LPG-nya atau permintaan dari LPG-nya, kompornya maksudnya, kompor LPG itu akan juga mengalami penurunan karena ya kenapa harga gas naik, nggak usah lah beli investasi ke kompor gas, lebih baik kita berpindah ke yang lain gitu. Yang ketiga yaitu pendapatan. Terus ya, misal pendapatan kalian awalnya 1 juta, kemudian meningkat menjadi 2 juta, otomatis secara naluri atau secara kesadaran diri kalian akan beli barang-barang lebih banyak gitu lah. Yang ketiga yang keempat yaitu selera masyarakat. Ya, kita ngomong selera ya. Jadi kalau permintaan, percuma kalau kalian nggak suka sama suatu barang, kalian nggak bakal beli barang tersebut gitu ya. Dan yang kelima yaitu jumlah penduduk. Kenapa kok jumlah penduduk ini menentukan jumlah permintaan? Ya, karena semakin banyak jumlah penduduk, maka permintaan barang dan jasa di pasar itu akan semakin meningkat. Misal nih, penduduk di Indonesia itu kan 2,5 juta. Dibandingkan mohon maaf, maksudnya 250 juta ya. 250 juta. 250 juta. Nah, kita bandingkan dengan jumlah penduduk Timor Leste yang cuma 3 juta.
otomatis jelas dong orang-orang Indonesia jumlah permintaannya lebih banyak karena jumlah penduduknya tinggi, maka permintaan akan barang dan jasa di pasar juga akan semakin tinggi. Nah, makanya kalau kita sering dengar Indonesia itu negaranya konsumtif, Indonesia itu pasar yang bagus buat perusahaan-perusahaan asing karena orang-orangnya konsumtif. Nah, gimana nggak konsumsi? Karena salah satu faktornya yaitu jumlah penduduknya banyak. Nah, oleh karena itu Indonesia ini pasar yang sangat menguntungkan bagi produsen-produsen ketika menjual barang dan jasanya di Indonesia. Kita lanjut ke fungsi permintaan ya. Fungsi permintaan di sini diturunkan dari hukum permintaan itu sendiri, di mana di hukum permintaan itu ketika harga mengalami kenaikan maka kuantitas barang dan jasa yang diminta itu akan turun. Nah, makanya fungsi matematisnya di sini QD sama dengan A min BP. Nah, penurunan kuantitas ini ditunjukkan dengan arah koefisien yang bernilai negatif. Di sini ya. Nah, Q itu menunjukkan jumlah komoditas yang diminta dan P adalah harga komoditas. Nah, dari sini kita tahu bahwa fungsi permintaan itu memiliki koefisien negatif ya. Nah, selanjutnya di slide ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana cara kita menentukan fungsi permintaan itu sendiri. Yaitu kita menggunakan rumus Q min Q1, Q2 min Q1, P min P1, P2 min P1. Di mana Q adalah jumlah barang yang diminta dan P adalah harga barang. Oke. Kita lanjut ke kurva permintaan. Dampak dari arah koefisien yang negatif tadi kan koefisiennya kan negatif, fungsinya kan tadi kan Q sama dengan A min B P. Nah, mohon maaf tulisan saya jelek. Nah, ini karena koefisiennya yang negatif ini, ya, koefisiennya yang negatif ini, maka kalau digambarkan dalam bentuk kurva, kurvanya akan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Kayak gini. Nah, menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi, misal di sini P1 segini, kuantitas yang diminta adalah segini. Nah, ketika P-nya naik menjadi P2, maka kuantitas yang diminta akan turun menjadi Q2. Nah, ini sesuai dengan bunyi hukum permintaan di mana ketika harga mengalami kenaikan maka kuantitas barang dan jasa yang diminta akan mengalami penurunan. Ceteris paribus. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa hukum permintaan, fungsi permintaan dan kurva permintaan ini berjalan beriringan satu sama lain. Nah, kita
ke contoh perhitungan sekarang. Dalam contoh ini saya menggunakan soal cerita yang yaitu Dewi seorang penjual es cendol. Mula-mula ia menjual dengan harga 1.000 dan menaikkannya menjadi 1.100. Oleh karena itu jumlah permintaan es cendol Dewi menurun dari 20 gelas menjadi 15 gelas. Carilah fungsi permintaan es cendol Dewi. Oke, kita cari ya. Nah, pertama kita identifikasi dulu informasi-informasi yang ada, di mana di situ harga pertamanya sebelum dinaikkan yaitu 1.000, kuantitas yang diminta sebelum harga naik 20. Kemudian ketika harganya dinaikkan menjadi 1.100, maka kuantitas yang diminta itu turun menjadi 15. Nah, dari sini kita masukkan ke fungsi permintaan. Rumus untuk mencari fungsi permintaan yaitu Q min Q1, Q2 min Q1 sama dengan P min 1 per P2 min P1. Nah, Q min 20 sama dengan Q min Q1. Q1 nya berapa? Q1 nya 20. Q min 20. Q2 min Q1. Q2 nya 15. Dikurangi 20 per Q1. Begitupun dengan P-nya. P min P1. P1 nya berapa? 1.000. Per P2 min P1. P2 nya 1.100 dikurangi 1.000. P2 nya 1.100 kurangi 1.000. Nah, dari sini kita lanjut, kita dapatkan informasi bahwa hasil pengurangan 15 kurangi 20 min 5, 1.100 kurangi 1.100. Nah, dari sini kita kalikan silang ya. Kalikan silang. Nah, ketemu 100 Q min 20 sama dengan min 5 P min 1.000. Nah, dari sini kita kali secara SCTV. 100 kali Q, 100 Q, 100 kali min 20, min 2000, min 5P, min 5 kali min 1000 plus 5000. Nah, di sini kita selanjutnya mengelompokkan di sisi kiri kita mencari Q, karena kita mencari Q sehingga Q-nya disendirikan di sisi kiri. 100 Q sama dengan min 5 P plus 5000 min 2000 pindah ruas ke sisi kanan menjadi plus 2000. 5000 tambah 2000 plus 7000. Min 5P per 100. Untuk mencari Q berarti dibagi dengan 100. Min 5P per 100, 7000 per 100. Selanjutnya, nah, kita ketemu fungsi permintaannya, yaitu minus 0,05P plus 70 atau QD sama dengan 70 min 0,05. Nah, lalu bagaimana sih untuk menggambar ke dalam grafik? Nah, untuk menggambar ke dalam grafik ini kita ada langkah-langkahnya. Jadi pertama kita tulis dulu
fungsi permintaan yang sudah kita dapatkan, yaitu 70 min 0,05p. Terus kita misalkan P-nya 0 dan Q-nya 0. P0 untuk mencari nilai Q, kita misalkan P-nya 0, dan untuk mencari nilai P, kita misalkan Q-nya 0. Oke, kita yang pertama yaitu mencari nilai Q. Misalkan P-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan aja ke fungsi tersebut. Jadi 70 Nah, ini 70 min 0,05p terus 0,05 kali 0. Langsung dimasukkan ya, dikalikan 0. Berikan 0 ya. 70 minus 0 berarti 70, Q-nya 70. Nah, ini udah kita temukan nilai Q-nya. Kita selanjutnya yaitu mencari nilai P. Kita misalkan Q-nya sama dengan 0. Kemudian kita masukkan seperti tadi. Jadi di sini Q-nya sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai P, maka koefisien P ini harus disendirikan. Sehingga angka 70 ini harus dipindah ruas ke sisi kiri. Sehingga menjadi minus 70. Minus 70 sama dengan minus 0,05p. P sama dengan minus 70 per min 0,05 atau minus 70 bagi minus 0,05. Minus bagi minus sama dengan plus. 70 bagi 0,05. Ketemunya 1400. Nah, kita udah menemukan nilai dari Q dan P. Dari informasi-informasi ini kita bisa menggambarkan ke dalam bentuk kurvanya. Nah, kurva permintaannya, mohon maaf typo di situ. Kurva permintaannya bisa kita gambarkan seperti gambar di sebelah kanan, yaitu menurun dari kiri atas ke kanan bawah ya, sesuai dengan fungsi yang kita dapatkan dan sesuai dengan yang kita bahas tadi, mana antara P dan Q, antara harga dan kuantitas pada fungsi permintaan ini berhubungan negatif. Oke, selanjutnya kita ke bagian subbab selanjutnya, yaitu tentang penawaran. Di sini kita akan membahas tentang pengertian penawaran itu sendiri, kemudian hukum penawaran, fungsi penawaran, kurva penawaran, dan lain-lain yang berhubungan dengan penawaran. Nah, kita lanjut ya. Penawaran atau dalam bahasa Inggris itu kita sebut dengan supply. Adalah jumlah komoditas yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Nah, hukum penawaran sendiri berbunyi jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus dengan harga komoditas tersebut. Ceteris paribus. Nah, kita ingat-ingat ya, di sini hukum penawaran itu juga dipengaruhi oleh harga dan faktor-faktor lainnya dianggap tetap. Jadi ketika harga barang tersebut itu naik, maka kuantitas yang ditawarkan oleh produsen akan meningkat. Faktor-faktor apa aja sih yang dianggap tetap? Nah, yang pertama yaitu teknologi produksi yang digunakan, dianggap tetap. Kemudian penjual tidak sangat
memerlukan uang tunai. Yang ketiga, penjual tidak khawatir kalau harga barang akan turun terus. Dan yang keempat yaitu jumlah pedagang atau produsen tetap. Di sini di buku sudah dijelaskan, silakan dibaca bukunya. Oke, kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Maksudnya faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran antara lain, yang pertama yaitu biaya produksi. Jelas ya, ketika biaya produksinya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu tinggi, maka perusahaan berpikir keras apakah mau memproduksi lebih banyak barang atau enggak gitu ya. Sehingga ketika barang yang diproduksi itu turun atau lebih sedikit, maka jumlah penawarannya akan semakin sedikit. Kemudian yang kedua yaitu kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi akan membawa perusahaan kepada efisiensi produksi. Jadi ketika produksinya itu efisien, maka perusahaan akan cenderung untuk meningkatkan produksinya. Yang ketiga yaitu harga bahan baku. Jelas banget di sini. Jadi ketika bahan baku itu harganya naik atau sangat tinggi, maka perusahaan akan berpikir keras untuk apakah dia akan tetap berproduksi banyak. Karena ketika harga bahan baku tinggi, maka perusahaan mau tidak mau harus menaikkan harganya. Ketika harganya naik, apakah konsumen akan membeli? Belum tentu. Nah, ini yang akan menyebabkan mempengaruhi jumlah penawaran di pasar. Yang keempat yaitu banyaknya produsen lain. Jelas ya, di sini ketika produsen lain itu banyak, maka akan berlomba-lomba untuk mencari pasar mereka, sehingga produksinya akan semakin banyak dan bervariasi. Yang kelima yaitu ekspektasi keuntungan. Jadi ketika suatu perusahaan itu berproduksi pada suatu barang, maka dia mengekspektasikan akan mencapai keuntungannya. Ketika ekspektasinya atau perkiraan keuntungannya itu banyak, maka kemungkinan besar perusahaan itu akan berproduksi secara maksimal. Nah, dan yang terakhir yaitu kebijakan pajak dan subsidi. Pajak dan subsidi ini yang dimaksud contohnya ketika pemerintah memberikan subsidi berupa bahan bakar minyak. Jadi ketika pemerintah memberikan subsidi ini, maka harga komoditas barang dan jasa yang menjadi bahan bakunya itu akan turun, dan hari ini akan menyebabkan produsen akan menaikkan produksinya. Selanjutnya yaitu tentang fungsi penawaran. Fungsi penawaran di sini diturunkan dari hukum penawaran, di mana hukum penawaran berbunyi ketika harga naik, maka kuantitas yang ditawarkan itu akan naik. Nah, sehingga fungsi matematisnya di sini yaitu seperti berikut, yaitu QS sama dengan minus A plus BP, dan di sini koefisien atau arah dari koefisien P ini berbentuk positif, sehingga dia memiliki arah yang
berhubungan satu sama lain gitu. Atau maksudnya dia memiliki hubungan yang searah antara tingkat harga dan kuantitas. Nah, di sini jelas ya, Q sama dengan jumlah komoditas yang diminta dan P sama dengan harga komoditas. Rumus untuk mengetahui fungsi penawaran ini sama dengan menghitung rumus mencari fungsi permintaan. Jadi Q min Q1, Q2 min Q1 sama dengan P min P1, P2 min P1. Ini tipe ya, mohon maaf. Ini yang harusnya ini barang yang ditawarkan. Nah, Q adalah jumlah barang yang ditawarkan dan P adalah harga barang. Nah, bedanya kurva penawaran dengan kurva permintaan. Jadi kurva penawaran ini arahnya positif. Jadi misal ketika harga sama dengan harga 1 P1, maka kuantitas yang ditawarkan adalah Q1. Ketika harga naik menjadi P2, maka kuantitas yang ditawarkan akan naik juga menjadi Q2. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kurva permintaan ini memiliki hubungan positif, gitu ya. Kita lanjut ke contoh penghitungan. Contoh penghitungan di sini, Dewi seorang penjual es cendol. Mula-mula ia menjual dengan harga 1.000 dan menaikkannya menjadi 1.100. Sementara jumlah es cendol yang ditawarkan Dewi meningkat dari 20 gelas menjadi 25 gelas. Carilah fungsi penawaran ya. Carilah fungsi penawaran es cendol Dewi. Ya, kita dapatkan informasi P1 sama dengan 1000, P2 sama dengan 1100, Q1 sama dengan 20 dan Q2 sama dengan 25. Kita masukkan ke rumus untuk mencari fungsi penawaran, yaitu Q min Q1, Q2 min Q1, P min P1, P2 min P1. Nah, Q min 20 sama dengan P min 1000. Seperti ini ya kita dapatnya. Kemudian kita dapatkan hasil pengurangan 25 kurangi 20 sebesar 5 dan pengurangan 1100 min 1000 adalah 100. Nah, selanjutnya yaitu dikali silang 100 kali Q min 20 sama dengan 5 kali P min 1000. Kemudian kita substitusi. Dan kita dapatkan 100 Q min 2000 sama dengan 5P min 5000. Selanjutnya, karena kita cari Q, maka
minus 2000 kita pindah ke ruas kanan. Dari minus menjadi plus. Minus 5000 tambah 2000. Minus 3000. 100 Q sama dengan 5P min 3000. Q sama dengan 5P per 100 min 3000 per 100. Nah, kita ketemu QS. Mohon maaf. Ini QS. QS quantity supply adalah 0,05P min 30 atau QS sama dengan minus 30 plus 0,05. Oke, bagaimana untuk menggambarkan ke dalam grafik? Seperti tadi, itu kita tulis dulu fungsinya. Dan kita misalkan P sama dengan 0 untuk mencari nilai Q, dan kita misalkan Q sama dengan 0 untuk mencari nilai P. Mencari nilai Q, kita misalkan P sama dengan 0. Kemudian kita masukkan 0 ke dalam fungsi, dan kita ketemu nilai Q sebesar minus 30. Mencari nilai P, misal Q sama dengan 0. Q S sama dengan minus 30 plus 0,05P. Nah, kita masukkan 0 ke Q. Nah, karena kita mencari P, maka P ini harus sendiri, sehingga minus 30 kita pindah ruas ke sebelah kiri. Minus dipindah ruas ke kiri menjadi plus 30. Plus 30 sama dengan 0,05P. P sama dengan 30 plus 0,05. Jadi kita ketemu P pada P-nya sebesar 600. Dari sini kita bisa menggambar bentuk grafiknya, yaitu seperti gambar di samping. Nah, di sini karena dalam ekonomi itu kan kita nggak mengenal permintaan itu negatif ya, atau harga itu negatif, maka kita digunakan cukup di kuadran satu saja. Nah, jadi nanti kalau misal kalian ketemu angka kayak gini, maka kalian teruskan aja sampai berada di kuadran 1. Nah, jadi bentuknya kayak gini. Bentuk grafiknya kayak ini. Nah, oke, kita sudah bisa menggambar fungsinya. Kita selanjutnya ke bab tentang keseimbangan pasar atau price equilibrium. Keseimbangan pasar ini menunjukkan jumlah komoditas yang diminta sama dengan komoditas yang ditawarkan, atau GT sama dengan GS. Nah, atau bisa disebut dengan equilibrium price atau harga keseimbangan. Nah, pada saat ini itu terjadi keseimbangan pasar. Keseimbangan ya. Di ini P equilibrium dan ini Q equilibrium. Nah, bagaimana sih cara penghitungannya, contoh penghitungannya dari rumus yang kita dapatkan tadi ya. Jadi QD sama dengan 70 min 0,05P dan QS sama dengan minus 30 plus 0,05P. Nah, kita ingat-ingat untuk menghitung keseimbangan itu kita
harus menyamakan antara QD sama dengan QS. QD sama dengan QS. QD-nya segini, QS-nya segini. Nah, kita kelompokkan yang ada P-nya jadi 1 di sebelah kanan, yang nggak ada P-nya kita jadikan 1 di sebelah kiri. Jadi 100 per 0,1 P. 100 bagi 0,1 P sama dengan 1000. Jadi di sini harga keseimbangannya P equilibrium adalah 1000. Selanjutnya kita menghitung kuantitas keseimbangan equilibrium dengan caranya yaitu memasukkan harga keseimbangan ke salah satu fungsi. Kita coba masukkan ke fungsi yang pertama, yaitu QD sama dengan 70 min 0,05 P. Kita ganti P-nya menjadi 1000. Berarti 70 min 0,05 kali 1000, 50. Dari sini kita dapat nilai Q keseimbangan adalah 30. Nah, bagaimana bentuk grafiknya nih? Nah, kayak gini. P keseimbangannya adalah 1000 dan Q keseimbangannya adalah, maaf, di sini 30. 30. Oke. Sampai di sini pertemuan kita. Saya lanjutkan. Ini pertemuan kita pada minggu sebelumnya ya. Kita sampai di sini. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan ke selanjutnya, yaitu tentang elastisitas. Elastisitas itu apa sih? Gitu ya. Elastisitas itu adalah kepekaan atau derajat kepekaan perubahan jumlah yang diminta terhadap perubahan harga barang. Nah, jenis-jenis elastisitas ini ada beberapa. Yang pertama yaitu elastisitas harga, kemudian elastisitas silang, dan yang terakhir elastisitas pendapatan. Elastisitas harga. Elastisitas harga ini dibagi menjadi dua, yaitu elastisitas permintaan, yang di sini pengertiannya adalah perbandingan antara persentase perubahan barang yang diminta dengan persentase perubahan harga. Dan elastisitas penawaran, yaitu perbandingan antara persentase perubahan barang yang ditawarkan dan persentase perubahan harga. Jadi kalau kita ngomong elastisitas ini kita ngomong persentase perubahan ya. Persen perubahan. Persen dari delta. Persen perubahan. Persen perubahan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut tentang elastisitas, di mana rumus menghitung elastisitas ini berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Yang pertama yaitu rumus menghitung elastisitas permintaan atau penawaran. Di sini dihitung dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan dengan dibagi dengan persentase perubahan harga barang, atau elastisitas sama dengan delta Q per delta P sama kali P1 per Q1. Ingat, perhitungan elastisitas harga, semua angka dianggap nilai mutlak. Nilai mutlak atau dianggap yang negatif tetap dianggap positif. Kenapa?
Coba kita bayangkan, masa ada sih dalam dalam ngitung harga itu harganya negatif? Nggak mungkin kan ya? Nggak masuk akal gitu. Harganya 0 aja kita royoan gitu. Apalagi harganya minus, malah kita dapat duit. Oke. Nah, selanjutnya yaitu kategorisasi elastisitas permintaan dan penawaran. Permintaan atau penawaran dikatakan elastis ketika nilai elastisitasnya itu lebih dari 1. Sedangkan dikatakan inelastis ketika nilai elastisitasnya itu kurang dari 1. Misal 0,1, 0,2, 0,3, 0,8 dan lain-lain. Permintaan atau penawaran itu dikatakan elastis sempurna ketika nilai elastisitasnya itu sama dengan tak terhingga. Ini rumus simbol tak terhingga ya. Sedangkan dikatakan inelastis sempurna ketika nilai elastisitasnya itu sama dengan 0. Dan disebut dengan elastis uniter ketika nilai elastisitasnya sama dengan 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh penghitungan. Kita menggunakan contoh Mbak Dewi lagi. Mbak Dewi seorang penjual cendol. Mula-mula ia menjual dengan harga 1.000 dan menaikkannya menjadi 1.100. Sementara jumlah es cendol yang ditawarkan Mbak Dewi meningkat dari 20 menjadi 25. Tentukan elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah salah satu bentuk dari elastisitas harga ya. Jadi kita cari informasinya dulu. P1 1000, P2 1100, P3 Q1 sama dengan 20 dan Q2 sama dengan 25. Nah, dari sini kita masukkan ke rumus menghitung elastisitas, yaitu delta Q per delta P kali P1 per Q1. Kita ingat ya rumus delta yaitu Q2 min Q1, P2 min P1. Nah, kita cari nih, kita masukkan Q2 25, Q1 20. 25 kurangi 20. P2 1100, P1 1000. 1100 kurangi 1000. Nah, 5 kali 1000, 100 kali 20. 5.000 per 2.000 ketemu 2,5. Angka 2,5 ini berarti kan dia nilainya elastisitasnya di atas 1 ya. Di atas 1 berarti dia tergolong permintaan yang elastis. Nah, selanjutnya yaitu elastisitas silang. Apa sih elastisitas silang itu? Jadi elastisitas silang ini bermanfaat untuk mengetahui hubungan antar barang, apakah bersifat substitusi atau komplementer. Nah, rumusnya yaitu persentase perubahan jumlah barang Y yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga barang X. Nah, ini ada dua barang ya, Y sama X. Jadi kuantitasnya pakai Y, sedangkan harganya pakai harganya X. Di sini sifatnya ketika dia berhubungan komplementer maka dia bernilai negatif, sedangkan ketika dia berhubungan substitusi maka dia bernilai positif.
Nah, kita coba ke contoh perhitungan. Pada suatu saat ketika kenaikan harga barang X di pasar dari 1000 menjadi 2000, akibatnya permintaan barang X mengalami penurunan dari 50 menjadi 30. Begitupun dengan permintaan barang Y yang menurun dari 15 menjadi 10 buah. Hitunglah elastisitas silang barang X dan Y dan tentukan hubungan kedua barang tersebut. Nah, kita cari informasinya terlebih dahulu. Px1 sama dengan 1000, Px2 sama dengan 2000. Harga barang X sebelum kenaikan adalah 1000 dan harga barang X setelah kenaikan adalah 2000. Jumlah barang yang diminta pada saat sebelum kenaikan harga itu 15 dan setelah kenaikan harga 10. Nah, kita hitung satu persatu. Nah, Q Y2 min Q Y1 10 min 15 minus 5 Px2 min Px1 2000 min 1000 min 1000 kali 1000 per 15 berarti minus 5000 per minus 15.000 minus jadi plus 2,5. Nah, koefisien elastisitas lebih dari 0 atau positif menunjukkan barang tersebut adalah barang komplementer. Kemudian yang terakhir yaitu tentang elastisitas pendapatan. Penghitungan elastisitas pendapatan ini bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu barang tergolong dalam barang superior atau barang inferior. Dihitung dengan membagi antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan pendapatan. Atau elastisitas sama dengan delta Q per delta Y kali Y1 per Q1. Barang inferior adalah barang yang permintaannya turun ketika terjadi kenaikan pendapatan, ditunjukkan dengan koefisien elastisitas bernilai negatif. Sedangkan barang superior itu menunjukkan koefisien positif. Nah, kita lebih jelasnya lanjut ke contoh penghitungan. Ketika pendapatan sebesar 500.000, permintaan barang X sebesar 80 buah. Ketika terjadi kenaikan pendapatan menjadi 800.000, permintaan barang X meningkat menjadi 2 kali lipat atau 160 buah. Hitung elastisitas pendapatan dan tentukan barang tersebut tergolong dalam kelompok apa. Nah, kita cari informasinya terlebih dahulu. Pendapatannya 500.000 naik menjadi 800.000. Kuantitas barang yang diminta 80 meningkat menjadi 160. Kita masukkan ke rumusnya, yaitu Q2 min Q1 per Y2 min Y1 kali Y1 per Q1. Kita masukkan satu persatu dan kita memperoleh hasil yaitu 2,5. Dimana di sini koefisiennya berangka positif sehingga barang ini tergolong ke dalam barang superior.
atau barang mewah. Ya. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Silakan diulang-ulang videonya apabila masih belum menemukan penjelasan, dan feel free untuk bertanya kepada saya melalui WA atau sejenisnya di kontak yang ada. Oke, sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.